Yunani kuno merupakan salah satu peradaban tertua dan yang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Sejarah Yunani dipengaruhi dengan berbagai peristiwa penting, tokoh-tokoh terkenal, dan kontribusi luar biasa dalam bidang politik, seni, filsafat, dan sains. Dalam video ini, kita akan menjelajahi perjalanan panjang peradaban Yunani kuno mulai dari masa prasejarah hingga periode Helenistik. Yunani merujuk pada periode awal perkembangan peradaban Yunani sebelum catatan sejarah tertulis dimulai. Meskipun informasi tentang masa prasejarah Yunani terbatas, penemuan arkeologi dan penelitian ilmiah telah memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan awal peradaban Yunani. Periode Paleolitikum di Yunani dimulai sekitar 2,5 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia prasejarah hidup sebagai pemburu, pengumpul, dan tinggal di gua-gua. Mereka menggunakan alat-alat batu sederhana untuk bertahan hidup dan mencari makanan. Setelah itu, kita masuk ke periode Neolitikum yang dimulai sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi di Yunani. Pada masa ini, manusia mulai beralih dari gaya hidup pemburu pengumpul menjadi petani. Mereka mulai menetap di pemukiman tetap, membudidayakan tanaman, dan memelihara ternak. Pertanian menjadi aktivitas utama yang membentuk pola kehidupan masyarakat prasejarah Yunani. Beralih ke tahun 2600 sebelum Masehi dengan peradaban yang dikenal sebagai peradaban Minoa. Peradaban ini merupakan salah satu peradaban terawal di wilayah Yunani. Peradaban ini dikenal dengan keahlian dalam seni dan arsitektur, sistem tulisan linear A, perdagangan maritim yang luas. Minoa juga memiliki kebudayaan yang kaya dengan mitologi dan praktik keagamaan yang unik. Lebih maju lagi, kita masuk ke tahun 1600 sebelum Masehi, di mana peradaban Mycenaean muncul di daratan Yunani sekitar 1600 tahun sebelum Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-14 sebelum Masehi. Mereka membangun benteng-benteng megah seperti benteng Mycenaean dan Tiris. Peradaban Mycenaean juga dikenal dengan sastra epiknya, termasuk kisah-kisah tentang pahlawan seperti Achilles dan Odysseus. Selama masa prasejarah, Yunani berinteraksi dengan peradaban lain di wilayah sekitarnya seperti Mesir, Timur Tengah, dan Eropa. Interaksi ini menghasilkan pertukaran budaya, teknologi, dan ide-ide yang membentuk perkembangan awal peradaban Yunani. Penemuan arkeologi seperti artefak, lukisan, dan struktur bangunan menjadi bukti penting dari interaksi budaya ini. Zaman klasik Yunani berlangsung sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Dianggap sebagai puncak kejayaan peradaban Yunani. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya politik, budaya, seni, filsafat, dan sains yang luar biasa. Pada awal abad ke-5 sebelum Masehi, Athena dan Sparta menjadi dua kota negara terkemuka di Yunani. Athena dikenal sebagai pusat seni, budaya, dan pendidikan, sementara Sparta dikenal dengan kekuatan militer dan disiplin yang ketat. Kedua kota ini bersaing dalam berbagai bidang, menciptakan dinamika politik dan budaya yang kaya. Salah satu peristiwa paling terkenal dalam sejarah Yunani klasik adalah Perang Yunani Persia yang berlangsung antara tahun 490 hingga 479 sebelum Masehi. Perang ini melibatkan serangkaian pertempuran antar kota Yunani yang dipimpin oleh Athena dan Sparta melawan Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes. Kemenangan Yunani dalam pertempuran Marathon, Salamis, Plataea mengukuhkan kedaulatan Yunani yang menghentikan ambisi ekspansi Persia. Athena juga dikenal menjadi pusat demokrasi di Yunani pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sistem pemerintahan di Athena memungkinkan warga kota untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dewan Rakyat dan Dewan 500 adalah lembaga-lembaga yang memainkan peran penting dalam sistem demokrasi Athena. Tokoh-tokoh seperti Perikles membela demokrasi dan membangun kejayaan politik dan budaya Athena. Zaman klasik Yunani juga dikenal sebagai masa keemasan filsafat dan sains. Tokoh-tokoh filsafat seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran rasional, etika, matematika, dan logika. Mereka membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia barat. Seni dan arsitektur Yunani klasik mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-5 sebelum Masehi. Arsitektur bangunan seperti Parthenon di Athena, patung-patung karya Praxiteles, dan pas-pas karya pengrajin Yunani yang menunjukkan keindahan dan keunggulan teknis yang luar biasa. Seni Yunani klasik dipengaruhi dengan karya-karya yang menginspirasi dan mempengaruhi seni barat selama berabad-abad. Zaman klasik Yunani meninggalkan warisan yang abadi dalam sejarah dunia. Konsep demokrasi, filsafat, dan seni dan arsitektur Yunani klasik terus mempengaruhi budaya pemikiran global hingga saat ini.
Filsafat Yunani kuno merupakan salah satu pencapaian intelektual terbesar dalam sejarah manusia. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menjadi pionir dalam pengembangan pemikiran rasional, etika, matematika, dan logika. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat kehidupan, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Socrates dikenal sebagai bapak filsafat moral. Pendekatannya yang terkenal adalah metode dialektika, di mana dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong orang untuk mempertimbangkan keyakinan mereka sendiri. Socrates juga terkenal dengan ajaran, "Aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa." Dengan merasa tidak tahu, manusia akan lebih banyak mencari tahu. Plato adalah murid Socrates yang kemudian menjadi filsuf terkenal. Dia mendirikan akademi di Athena, yang dianggap sebagai perguruan tinggi filsafat pertama di dunia. Karya-karya Plato seperti Republik dan Dialog membahas konsep-konsep seperti bentuk-bentuk ideal, keadilan, dan kebenaran. Aristoteles adalah murid Plato yang kemudian menjadi guru Alexander Agung. Dia dikenal sebagai salah satu filsuf terbesar sepanjang masa. Karya-karya Aristoteles mencakup berbagai topik, mulai dari logika, metafisika, etika, hingga ilmu alam. Kontribusinya dalam logika dan metafisika sangat mempengaruhi pemikiran Barat. Sains Yunani kuno juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Yunani seperti Thales, Pythagoras, dan Archimedes membuat kemajuan dalam bidang matematika, astronomi, fisika, dan kedokteran. Thales dianggap sebagai salah satu ilmuwan pertama dalam sejarah Barat. Dia adalah seorang filsuf alam yang mempelajari sifat-sifat alam semesta. Thales juga dianggap sebagai bapak matematika Yunani. Pythagoras dikenal dengan teorema Pythagoras dalam matematika. Dia juga mendirikan sekolah filsafat dan matematika di Kroton yang mengajarkan konsep-konsep seperti angka dan harmoni. Archimedes adalah ilmuwan dan matematikawan Yunani yang terkenal dengan penemuan dalam bidang matematika, fisika, dan teknik. Dia dikenal dengan prinsip daya dorong Archimedes dan penemuan dalam bidang geometri dan mekanika. Warisan filsafat dan sains Yunani kuno telah memberikan landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Barat. Kontribusi-kontribusi besar dari para filsuf dan ilmuwan Yunani telah mempengaruhi cara kita memahami dunia dan memberikan inspirasi bagi setiap generasi-generasi ilmuwan dan pemikir selanjutnya.